lihat ada dua mata yang lihat ke arah aku sama Abing. Jadi matanya cuma putih kayak tikus. Yang dari mukanya tapi gak ada, mukanya cuma hitam. Berarti itu penampakan. Goa Jepang Batu Layar yang berada di Lombok. Lorong Goa Jepang Batu Layar selalu memancarkan hawa dingin yang tidak wajar, seolah menyimpan nafas dari masa pendudukan yang kelam. Goa ini dibangun oleh tentara Jepang, bukan sebagai perlindungan, tapi sebagai ruang sembunyi dari sesuatu yang bahkan mereka sendiri tak berani hadapi. Bagian terdalam gua ini kini ditutup, bukan hanya karena ditemukan tulang belulang tua, tapi karena tempat itu seperti tidak menerima kehadiran manusia lagi. Warga Batu Layar sering bercerita tentang sosok prajurit tanpa wajah yang berdiri diam di ujung lorong gelap. Ia tidak bergerak, hanya mengamati, seperti menunggu seseorang untuk dipanggil masuk semakin dalam. Suara langkah sepatu tentara konon terdengar saat tengah malam, teratur, seperti barisan yang tidak pernah pulang dari perang. Yang paling menyeramkan bukan hanya karena penampakan itu jelas, melainkan karena setiap orang yang mengaku melihatnya selalu menggambarkan hal yang sama. Sosok itu tidak pernah memiliki bayangan, namun seolah seluruh lorong adalah bayangannya. Hutan Langgaran tua yang berada di Gunung Kidul. Di balik kemegahan Gunung Api Purba, ada satu petak hutan kecil yang sengaja tidak dibuka untuk wisata. Warga setempat menyebutnya sebagai hutan tua. Tempat yang membuat orang tersesat meski mereka hanya berjalan lurus beberapa meter. Sejak tahun 90-an, sudah puluhan kasus orang hilang di dalam hutan ini. Dan sebagian ditemukan dalam kondisi linglung, tidak tahu hari dan waktu. Legenda lokal menyebutkan adanya penjaga berselendang hitam yang mengawasi siapa saja yang masuk, terutama orang asing yang tidak mengerti adab wilayah tersebut. Sosok itu tidak selalu memperlihatkan diri. Terkadang hanya terlihat dari sudut mata, bayangan panjang di antara pohon-pohon dan suara langkah di belakang yang berhenti saat kau menoleh. Para petani setempat bahkan memiliki aturan tak tertulis. Tidak boleh melewati area tengah hutan menjelang maghrib. Karena katanya, saat matahari hampir tenggelam, hutan itu berubah seperti ruangan lain. Tempat di mana manusia bukan lagi pengunjung, melainkan tamu yang harus melewati proses penerimaan. Pulau Asmara, Danau Sentani. Pulau Asmara terlihat indah dari kejauhan. Hanya gumpalan hijau kecil yang tenang di tengah birunya danau. Namun bagi masyarakat adat, pulau itu bukan sekedar tanah, melainkan ruang sakral tempat roh leluhur berdiam. Orang luar tidak boleh menginjak tanahnya begitu saja tanpa izin. Banyak yang percaya, sampai fenomena yang disebut ombak hitam muncul. Ombak ini bukan gelombang biasa. Ia muncul tanpa angin, tanpa hujan,
seolah datang dari dasar danau. Beberapa nelayan bercerita bahwa gelombang itu seakan mengejar perahu yang mendekat terlalu dekat ke pulau, seolah ingin menariknya ke dalam. Beberapa kasus perahu hilang di sekitar pulau membuat cerita ini semakin hidup. Kata warga, ombak hitam adalah tangan leluhur yang memanggil kembali keturunan yang melanggar aturan. Dan dari cerita saksi, sebelum gelombang itu muncul, selalu ada satu tanda, kabut tipis yang hanya menutupi pulau, bukan danau di sekelilingnya. Sumur Tujuh Keramat Pesarean di Cirebon. Di tengah komplek pemakaman tua, tersembunyi sumur tujuh yang kuno yang tidak semua orang tahu keberadaannya. 3 sumur diantaranya tidak boleh didekati, bukan karena airnya berbahaya, tapi karena dipercaya dijaga oleh makhluk berwujud ular besar, lebih besar dari ukuran manusia, yang menjaga batas antara dunia yang tampak dan yang tak terlihat. Warga sering mendengar desisan panjang pada malam Jumat, suara yang begitu keras hingga menggema ke sela-sela batu nisan. Menurut penuturan juru kunci, suara itu bukan sekedar hewan, tapi peringatan bahwa ada sesuatu yang sedang bergerak di bawah tanah. Konon, orang yang menetap ke dasar 3 sumur terlarang itu terlalu lama akan melihat sesuatu di balik air. Bukan bayangannya, tetapi wajah lain. Seperti seseorang yang sedang menatap balik dari dasar sumur, seolah meminta untuk keluar. Desa Watu Ulo Lama di Jember. Dekat pantai Watu Ulo, ada area tua yang kini ditinggalkan. Rumah-rumahnya runtuh, jalannya tertutup ilalang, dan tidak ada seorang pun yang berani tinggal di sana. Warga percaya tanah di wilayah itu hidup, ngembang, dan bergerak, seolah merespon setiap langkah manusia. Beberapa orang yang pernah masuk mengaku merasakan tanah bergetar pelan di bawah kaki, seperti tarikan halus yang mencoba menggiring mereka ke arah tertentu. Ketika malam tiba, fenomena yang paling sering terlihat adalah cahaya seperti obor yang bergerak sendiri. Tidak ada orang yang berjalan membawa api, namun cahaya itu mengelilingi puing-puing, berhenti di tempat tertentu, lalu menghilang begitu saja. Menurut cerita lama, cahaya itu bukan sekedar penampakan, melainkan penunjuk jalan dari mereka yang pernah tinggal di desa itu, tetapi tidak pernah benar-benar pergi. Mereka berjalan di antara rumah-rumah yang sudah runtuh, mengulang rute yang sama seperti saat hidup, seakan desa itu masih berdiri lengkap di mata mereka. Setiap tempat yang kita bahas malam ini menyampaikan kisah yang mungkin tidak akan pernah terjawab tuntas, tapi justru disitulah letak misterinya, karena tidak semua hal di dunia ini untuk dipahami manusia. Kalau menurut kalian, mana dari tempat tadi yang paling membuat bulu kuduk berdiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Siapa tahu ada cerita dari kalian yang lebih menyeramkan dari ini. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan konten seperti ini. Subscribe untuk mengikuti perjalanan kita membongkar misteri-misteri lain setiap minggunya. Dan nyalakan loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan kisah misteri selanjutnya.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Sam Town Project.